Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa biha bin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam rangka rutin seperti biasa. Semoga semua ini menjadi amal soleh buat kita dan buat keluarga kita, juga kepada kedua orang tua kita yang di alam barzakh sana. Amin ya rabbal alamin. Materinya adalah berbakti kedua ibu bapa dan silaturahim. Silakan dicatat dulu surah Al-Isra ayat 23, surah Al-Ahqaf ayat 15, dan surah Luqman ayat 14. Ini yang menjadi dasar pembahasan kita pada pagi hari ini tentang birrul walidain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada. Pada hadis yang dulu kita baca, Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, "Man ahaqqun nasi bi husnis sahabati qala ummuka, summa man qala summa ummuka. Qala summa man qala summa ummuka. Qala summa man qala summa abuka." Ketika Rasulullah SAW ditanyakan bagaimana kita terhadap orang tua kita, karena ada dua, ada ibu dan ada bapak kita. Mana yang kita lebih dahulukan dalam bakti kita kepada kedua orang tua kita? Ternyata Nabi menjawab ummuka. Ummuka. Ummuka 3 kali, setelah itu baru abuka, baru ayahmu. Ibumu, 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 dan baru ayahmu. Setelah kita teliti mengapa Rasul mendahulukan ibu kita dari ayah kita, ternyata saya baca di mana syarah kitab Sahih Muslim dijelaskan karena seorang ibu kita dari mulai mengandung, wahnan ala wahnin, nanti dijelaskan dalam ayat ya. Bagaimana susahnya, beratnya orang tua ibu kita mengandung kita sampai 9 bulan lebih. Kemudian melahirkan kita. Kemudian menyusukan kita sampai 36 bulan atau 2 tahun. Barulah ya agak berkurang bebannya setelah kita sudah berumur 2,5 tahun. Tidak lagi menggondol ibu kita, menyusu dan sebagainya. Kita sudah mulai bisa makan sendiri, bisa dan sebagainya. Namun kita belum bisa mandi sendiri. Karena begitu beratnya perjuangan orang tua itu, ibu kita merawat kita sejak kecil, sejak di dalam perutnya, hingga Nabi mendahulukan bakti kita kepada ibu kita daripada bapak kita. Walaupun bapak kita juga tidak kurang pentingnya dalam keberadaan kita, karena beliaulah atas kerjasamanya dengan ibu kita lalu lahirlah kita. Dari situ saudara-saudara sekalian, kemudian yang atas, kemudian yang bawah. Summa adanaka, summa adanaka, summa adanaka. Kemudian yang bawah lagi. Jadi ibu dulu, baru bapak, baru yang lain-lainnya. Jamaah talim yang berbahagia, sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah.
Allah telah menentukan, Rabbmu telah menentukan bahwa jangan engkau menyembah kecuali kepadanya. Jadi beribadalah hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan yang kedua, buat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah kita mematuhi segala aturan Allah, baru kita mematuhi kepada aturan ibu dan bapak kita yang sesuai dengan ajaran agama kita. Jamaah yang berbahagia, pada pelajaran yang kemarin, bagaimana dikisahkan seorang ahli ibadah pada Bani Israel yang bernama Juraij. Juraij adalah seorang yang ahli ibadah, bahkan dia membangun musholla sendiri untuk dia sholat. Ini sedikit kita mundur agar kita bisa pahami lagi pada pelajaran yang kemarin. Juraij seorang ahli ibadah dan yang kerjaannya siang dan malam ibadah dan ibadah. Di satu saat ibunya memanggilnya, "Hai Juraij." Sementara Juraij sedang tengah di dalam melakukan sholat sunnah. Dalam hatinya, batalkan sholat atau teruskan ibadah. Lalu dia bilang, teruskan sholat. Dia teruskan sholatnya, namun ibunya tidak mau bersabar menunggu sampai selesainya sholat si Juraij, lalu dia pulang. Tidak berapa lama, balik lagi itu ibu memanggil Juraij. Sementara Juraij sudah di tengah sholat lagi. Lalu dipanggillah sama ibunya, tetap dia tidak mau menyaut atau tidak mau menjawab panggilan ibunya, dan dia teruskan sholat. Ibunya pulang lagi. Beberapa saat, ibunya masih penasaran, ingin datang lagi ke musholanya Juraij. Dia panggil lagi si Juraij. Ternyata Juraij tengah lagi melakukan sholat. Lalu ibunya agak kesel sedikit. Ya, akhirnya dia berdoa, "Ya Allah, jangan kau matikan anakku sebelum dia mendapatkan fitnah dari seorang wanita pelacur." Kembalilah si ibu. Kemudian tidak berapa lama dari peristiwa itu, datanglah seorang pelacur yang ingin mengganggu atau menggoda si Juraij. Namun karena dia seorang yang ahli ibadah, ia tetap tidak terganggu. 2 hari, 3 hari, bahkan lebih, ia tetap tidak mau terganggu. Lalu wanita itu mencari sasaran laki-laki lain. Ternyata di dekat dengan mushola Juraij ada seorang pengembala, ada seorang tukang rumput yang sedang istirahat. Lalu digodalah tukang rumput itu, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik dan menjadikan hamil wanita itu. Lalu saudara-saudara sekalian, wanita itu hamil dan saatnya dia melahirkan. Begitu dia melahirkan, masyarakat itu merasa heboh dan bertanya, "Siapakah laki-laki yang membuat kamu jadi melahirkan ini?" Ia menunjuk bahwa Juraijlah yang berbuat. Padahal Juraij tidak bisa berbuat itu. Marahlah masyarakat, saudara-saudara. Tanpa bicara lebih jauh lagi, Juraij yang ada sedang di dalam mushola dipanggil dan dikeluarkan paksa. Lalu dikatakan kalau Juraij ahli ibadah, tapi juga melakukan perbuatan yang tidak baik. Ia tetap menyangkal karena dia tidak berbuat. Masyarakat sudah terlalu emosi, akhirnya mushola Juraij dihancurkan, diratakan dengan tanah. Sementara Juraij cuma pasrah karena begitu banyak masyarakat yang menghardik dia. Lalu sambil dia merasa sedih, dia katakan kepada masyarakat yang memegangi dia, "Tolong panggil anak itu. Mana dia kalau memang anak itu sudah lahir?" Dipanggillah, dibawalah anak yang baru lahir itu di hadapan Juraij. Kemudian Juraij memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dia sholat dulu 2 rakaat dan mohon kepada Allah agar ditunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Setelah itu dia dekati bayi yang baru lahir, belum 1 minggu itu. Kemudian dia pegang perutnya, dia pegang. Kemudian dia bertanya, "Wahai bayi, siapakah ayahmu yang sebenarnya?" Dengan izin Allah, bayi itu berkata dan bisa berbicara, "Ayahku adalah tukang rumput."
Diulang lagi, hai masyarakat dengar, aku tanyakan, hai bayi, siapa yang nama ayahmu yang sebenarnya? Ayahku adalah tukang rumput. 3 kali ditanya dan ia mengatakan bayi itu bahwa ia adalah ayahnya tukang rumput. Kemudian merasa menyesal sekali telah melakukan hal yang tidak baik kepada Juraij. Pada Juraij adalah orang yang baik. Lalu saudara-saudara sekalian, dibangunlah musola Juraij seperti biasa. Bahkan mereka menawarkan, bila perlu saya bangun musola kamu dengan baik, bahkan ada yang pakai emas dan segalanya. Tapi tetap Juraij tidak mau menerima. Bangunlah musola saya seperti biasa. Jamaah taklim yang berbahagia, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita ini, dari hadis ini yang terjadi pada Bani Israel? Nabi dijelaskan oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi menjelaskan kepada kita sampai saat ini, saudara. Yang pertama, saudara, takdim. Kalau dalam ininya takdimu birrul walidain alat tatawwu'i bisalah, mendahulukan bakti kepada orang tua daripada melakukan sholat sunnah. Tapi Juraij sementara dia dahulukan sholat sunnah daripada bakti kepada orang tua. Ini pelajaran. Ya, sengaja Allah buat dalam skenario seperti ini supaya menjadi pelajaran buat kita seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi sebaiknya kita saat ini, ya, bila orang tua kita memanggil kita, kalau istri suaminya memanggilnya, sedangkan dia dalam keadaan sholat sunnah, lebih baik sholat sunnahnya dibatalkan. Temui dulu suami, temui dulu orang tua. Setelah itu sudah selesai, baru lanjutkan lagi sholat sunnah. Kenapa? Bila seseorang mengabaikan, tidak taat kepada orang tua atau kepada suami, maka apa yang dikatakan oleh orang tua saat itu kabul. Termasuk doa yang pernah disampaikan oleh ibu si Juraij, ya Allah, jangan matikan anakku sebelum mendapatkan ujian dari seorang wanita pelacur. Ternyata memang terjadi itu. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, seharusnya Juraij mendahulukan panggilan ibunya daripada melakukan sholat sunnah. Yang pertama. Yang kedua, Juraij sudah selesai melakukan sholat sunnah, dia sudah menoleh ke belakang, ternyata ibunya sudah tidak ada. Dia lanjutkan lagi sholat sunnah. Seharusnya Juraij ketika dia menoleh ke belakang, ibunya sudah tidak ada, dia bangun dulu, samperin ibunya, ada apa Bu? Tapi ia lanjutkan lagi sholat. Kemudian buat seorang ibu, seharusnya seorang ibu, ya, jangan meninggalkan dulu, tunggu dulu sampai Juraij selesai melakukan sholat. Pastikan ada salamnya itu sholat. Selesai salam, mestinya tungguin Juraij, panggil isolon Juraij bangun. Gitu. Ternyata ibu itu tidak sabar. Yang ketiga, ibu itu seharusnya tidak boleh berkata walaupun sedikit saat dia kesel, kena saat itu mustajab. Apa itu yang sifatnya doa atau sumpah atau ucapan apa saja, apalagi yang bernada tidak baik kepada seorang anak, saat itu Allah ijabah. Inilah seharusnya yang menjadi pelajaran buat seorang ibu kepada anaknya yang sedang ibadah, dan menjadi pelajaran buat orang yang sedang ibadah ketika dipanggil ibunya. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, sebagai masyarakat, ya, sebagai masyarakat harusnya tidak main hakim sendiri, tidak ambil keputusan gegabah, belum ada ya kata yang jelas lalu sudah ambil keputusan kalau itu adalah perbuatan Juraij dan Juraij telah melakukan perbuatan yang salah, lalu sampai meratakan musolanya, dihancurkan, dirobohkan musolanya. Ini nggak baik buat masyarakat seperti itu. Jadi pelajaran buat kita, jangan gegabah, jangan mendahulukan sesuatu sebelum jelas. Ternyata memang bukan perbuatan Juraij. Ya, akhirnya masyarakat merasa bersalah dan mengganti bangunan itu seperti sedia kala. Jamaah sekalian yang berbahagia, bakti kepada kedua orang tua didahulukan daripada sholat sunnah. Bakti seorang istri kepada suami juga harus mendahulukan dibanding sholat sunnah atau puasa sunnah. Bahkan ada keterangan sekiranya suami ada di rumah, lagi tidak bekerja, lagi off,
seorang istri mau puasa sunnah di hari Senin, dia mesti izin dulu. Suamiku, bolehkah aku puasa sunnah? Kalau boleh aku puasa, kalau tidak aku tidak puasa. Karena mungkin saja walaupun siang hari seorang suami ingin melakukan hal-hal seperti yang dilakukan sebagai suami istri. Ketika dia mau melakukan, ternyata istrinya sedang puasa sunnah. Ia tidak ingin mengganggunya dan sebagainya. Ini pun harus dikompromikan lebih dulu. Nah, inilah saudara-saudara ajaran Islam kepada kita dengan baik. Kalau semua ini kita dapati, suami, istri memahami, semua anak, ibu memahami, insya Allah Islam menjadi rahmatan bagi keluarga, rahmatan lil alamin. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan bahwa beribadahlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua urutannya setelah kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jika ia baik salah satu keduanya atau keduanya telah berumur, telah usia renta, kemudian dia dalam pengawasan kamu, maka janganlah engkau berkata ah atau uf, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Artinya, sampai orang tua kita tua renta, kewajiban kita laki-laki untuk membantunya, berkhidmat kepadanya, berbakti kepadanya. Jangan sakiti hatinya. Apa yang dia mau berikan, baik makanan, senangkan hatinya, banggakan jiwanya. Aku adalah anakmu, wahai ibu, wahai ayah, yang insya Allah menjadi anak yang soleh atau soleha. Dengan cara itu orang tua kita akan senang kepada kita. Bahkan Nabi bersabda dalam hadisnya, di mana Nabi SAW mengatakan, saudara-saudara sekalian, marahnya Allah adalah karena marah dua ibu bapak kita. Ridhonya Allah adalah ridho kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah karena ridho orang tua kita. Marahnya Allah karena marah orang tua kita. Artinya saudara-saudara, kalau orang tua kita marah kepada kita, maka Allah akan marah kepada kita. Kalau orang tua ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Mengapa demikian saudara-saudara? Ingat, karena kita ada di alam dunia ini berkat orang tua kita. Tanpa orang tua kita, kita tidak akan ada di muka bumi, saudara. Jadi berkat orang tua kita, lalu kita bisa lahir. Dan oleh karenanya Allah sejajarkan taat kepada ibu bapak kita setelah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah kalau murka orang tua, ridhonya Allah kalau ridhonya orang tua kita. Nah, dari hadis ini saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau kita, alhamdulillah, kalau kita masih punya orang tua kita adalah keramat kita. Ya, bahkan ada hadis yang mengatakan juga al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki para ibu. Maksudnya bukan ibu punya surga, ya. Bukan wanita itu punya surga dan surga dibawa-bawa kemana-mana di telapak kaki, bukan. Maknanya ridho orang tua yang menyebabkan kita masuk surga. Ya, kalau ibu kita ridho, ibu kita doakan kita menjadi orang soleh masuk surga, insya Allah doa kita dikabul, doa ibu dikabul, kita masuk surga. Maka saudara-saudara sekalian, carilah jalan usaha apapun agar orang tua kita bisa senang. Jangan sekali-kali menyakiti hatinya. Karena kalau hatinya sudah sakit, maka orang tua kita juga akan murka. Murka orang tua kita, murka juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sekalian saudara yang namanya birrul walidain, lawannya adalah uququl walidain.
berbakti kepada orang tua, lawannya murka atau durhaka kepada orang tua. Uququl walidain, ada babnya sendiri. Tapi kita sambung aja di sini supaya nyambung. Uququl walidain adalah termasuk dosa besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, sama dengan zina, sama dengan minuman keras. Dosa-dosa besar. Kemudian saudara-saudara, ada satu contoh yang namanya Alqamah. Ini terjadi pada zaman Nabi. Alqamah adalah seorang yang taat ibadah, puasa, ya. Ia puasa juga, ia sholat juga, semua dia ahli ibadah, haji, itu Alqamah. Itu masih ada Nabi, masih ada para sahabat. Kemudian dikisahkan pada satu saat Alqamah sakaratul maut. Didatangkanlah oleh orang-orang yang soleh. Ternyata Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasul. Berat. Lalu sahabat yang ada saat itu merasa aneh. Mengapa ini orang ahli ibadah? Ternyata ia tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah atau kalimat thayyibah. Disampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bertanya, apakah Alqamah masih punya ibu dan bapak? Kemudian utusan itu datang lagi ditanya kepada Alqamah dan kepada saudaranya, Alqamah masih punya ibu, bapak sudah tidak ada. Lalu kenapa ia tidak datang pada saat ibu sakaratul maut? Diberitahu sama tetangganya, ibu Alqamah marah. Ya, sejak masih dia sehat Alqamah juga memang udah marah, nggak mau datang. Lalu Rasulullah disampaikan ke Rasulullah sampaikan lagi, tolong datang ke rumah ibunya Alqamah. Sampaikan salam dari saya yang mau datang ke tempat dia atau dia datang ke tempat saya, kata Rasulullah. Utusan Bilal datang ke Alqamah kepada ibu Alqamah. Ibu Alqamah disampaikan, Rasul perlu bicara sama kamu sehubungan dengan anak kamu. Apakah Rasul datang kemari atau engkau datang menemui Rasul? Kata ibu Alqamah, kalau begitu, kalau Rasul yang panggil, aku yang datang kepadanya. Jangan dia datang kepadaku. Datanglah ibu Alqamah menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan dalam hadis ini juga, saudara. Kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah, Rasul bertanya, wahai ibu Alqamah, betul itu anak kamu? Betul. Kenapa kamu tidak mau memaafkannya? Kenapa kamu tidak hadir? Karena ini yang menyebabkan dia tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Apa kata jawab ibunya, saudara? Kata ibu Alqamah, ya Rasulullah, aku sangat marah kepada anakku. Alqamah. Kenapa? Karena selama hidupnya ia selalu taat kepada istrinya. Apa saja kemauan istrinya dia turuti, tapi kemauanku tidak dituruti. Jadi ibunya cemburu, saudara. Iya. Anak yang dirawat dari kecil sudah hebat, sudah kaya, sudah taat, tapi dikuasai oleh istrinya. Ya, dikuasai oleh istrinya sehingga lebih mementingkan kepentingan istrinya daripada kepentingan ibunya. Itulah yang membuat aku marah, bahkan aku tidak akan mau memaafkan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW berpikir, ini hebat ini ibu. Ya, marahnya benar-benar sama anak. Sudah menjelang tutup akhir ayat, anaknya nggak mau memaafkan. Rasulullah cara lain apa? Kalau dia bicara berkali-kali tetap Rasulullah tidak mau didengar oleh ibu itu. Rasulullah punya cara sendiri. Wahai Bilal, para sahabat, kumpulkan kayu. Kumpulkan kayu yang banyak di sini, di depan ini, lalu kita bakar kayu ini. Lalu ibu Alqamah bertanya, ya Rasulullah, buat apa kayu dikumpulkan dan dibakar? Buat membakar anak kamu yang tidak bisa membaca syahadat kalau dia udah mati nanti. Akhirnya seorang ibu merasa iba dan kasihan karena itu anaknya. Ya Rasulullah, karena dia adalah anakku, aku tidak ridha anakku dibakar di depan mataku sendiri. Kata Rasulullah, wahai ibu Alqamah, kalau engkau tidak ridha dibakar oleh ibu, apalagi nanti kalau dibakar di api neraka yang lebih dahsyat panasnya di hadapan Allah dan para malaikatnya. Akhirnya saudara-saudara sekalian, ibu Alqamah datang menjumpai anaknya sedang sakaratul maut dan memaafkannya. Lalu Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini saudara-saudara sekalian, ibu
adalah begitu hebat di anak-anaknya. Kita adalah sebagai seorang anak. Di satu sisi kita sebagai seorang anak, apa bakti kita kepada seorang ibu kita? Apakah ibu kita masih ada? Ataukah ibu kita sudah tidak ada? Kalau saja ibu kita masih ada sekarang, pengennya sekarang juga kita akan minta maaf dan kita akan cium kakinya, saudara. Namun hari ini ibu kita sudah tidak ada. Iya kan? Hari ini ibu kita sudah tidak. Kalau saja ibu kita masih ada, hari ini kita pengennya ambil kakinya, kita cium, kita minta ridho dan kita maafkan kepadanya. Karena syariatnya al-jannatu tahta aqdamil. Syariatnya kita ambil kakinya, kita cium dan kita mohon doa saat itu, ya Allah, ya Ibu, maafkan aku. Ridhokan yang Engkau rawat aku sejak dalam kandungan sampai lahir dan sampai besar seperti ini. Mungkin banyak kesalahan, mungkin banyak menyakiti hatimu. Ridhokan ya Ibu. Oh, Ibu bilang aku ridho. Iya, aku doakan engkau menjadi anak yang soleh, masuk surga nanti dan sebagainya, bahagia ya Allah. Itulah keberkatan saudara-saudara sekalian. Tapi sayang, ibu kita sudah tidak ada. Ibu kita sudah ada di kuburnya masing-masing. Masih ada saudara kesempatan untuk kita bisa memohon maaf. Hadirilah, ya. Kalau memang dekat, ziarah ke kubur ibu kita. Kalau memang jauh dan sulit atau tidak lagi tahu di mana tempatnya atau sudah dibongkar dan sebagainya, berhadiahlah saudara-saudara. Fatihah, bacakan doa, bersedekahlah, niatkan buat ibu kita. Berjariahlah jika ada uang, niatkan buat ibu kita. Berdoalah. Wa inna hadayal ahya'il amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah-hadiah yang masih sampai kepada ibu kita adalah doa-doa istighfar, bacaan Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Dan beliau orang-orang yang sudah di alam barzah tidak lagi membutuhkan duniawi. Dia hanya butuh doa istighfar dan nilai-nilai pahala. Kalaupun orang tua kita dulu senang dengan apel, senang dengan anggur, hari ini mereka tidak membutuhkan itu semua. Mereka lebih membutuhkan doa dan istighfar dari anak-anaknya, saudara. Ma'asyiral muslimin, Jamaah Taklim Angkasa 56 di mana saja ada. Mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran buat kita agar kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah selama ini kita belum bisa membahagiakan ibu dan bapak kita? Padahal kita sudah mampu. Dulu kita ingin membahagiakan ibu kita, kita belum punya apa-apa. Sekarang kita punya apa-apa. Ingin kita membahagiakan beliau, tapi beliau sudah tidak ada. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Berbuat baktilah. Berbakti tidak terputus karena meninggalnya orang tua. Silaturahim tidak terputus karena meninggalnya yang lainnya, saudara-saudara. Untuk bab silaturahim nanti kita pisah aja. Ini baru berbakti orang tua atau durhaka kepada orang tua. Jadi mari setelah kita berpikir, membaca hadis ini, mendengar ayat ini, hadis ini dan sebagainya, kita menyadari bahwa kita sebagai seorang anak barangkali belum banyak berbakti kepada orang tua kita. Sedangkan kita sudah mampu mau menyenangkan orang tua kita, ternyata orang tua kita sudah tidak ada. Jadi kalau orang tua kita senang apel, orang tua kita senang buah-buahan, beli buah-buahan itu, saudara. Tapi bukan kita antar ke kuburnya. Beri fakir miskin buah itu agar dimakan kepada fakir miskin, dan niat agar orang tua kita mendapat pahala dari buah-buah yang dia senangi. Atau kita punya uang, sedekahkan, jariahkan bagi anak yatim, niat pahalanya buat orang tua kita. Itulah bakti kita sebagai orang yang saleh yang selalu ditunggu oleh orang-orang tua kita di alam barzakh. Demikian para jamaah semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.